Makobrimob, dan tadi Rahmawati diizinkan pulang karena kondisi kesehatannya menurun sehingga dilepaskan dari pemeriksaan karena tensi darahnya naik, sehingga Rahmawati harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan dibolehkan pulang. Sementara yang masih ada di dalam, yaitu yang masih menjalani pemeriksaan, yakni Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Kiflan Zain, Firza Husein, Eko, Jamran, dan Rizal. Sementara Sri Bintang Pamungkas ini menolak diperiksa karena merasa penangkapannya ini cacat hukum dan tidak disertai surat penangkapan dan tidak ada pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi. Dan 10 tersangka tadi diperiksa di ruang terpisah, dan karena ruangan ini sempit dan hanya diperbolehkan didampingi oleh satu orang kuasa hukum, di mana 10 tersangka ini pagi tadi diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya di tempat yang berbeda-beda. Dan 7 orang diantaranya yaitu Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zain, Firza Husein, Eko, dan Aditya Warman ini diamankan karena diduga melakukan percobaan makar melalui aksi damai yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat tadi, yang melanggar ketentuan dalam pasal 107 junto pasal 110 junto pasal 87 KUHP. Sedangkan untuk Ahmad Dhani ini diamankan karena diduga menghina penguasa negara, atau yaitu Presiden Joko Widodo, di mana seperti yang diatur dalam pasal 207 KUHP, dan 2 orang lainnya itu Jamran dan Rizal diamankan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Stefani. Fazila Hairunisa, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden. Presiden Yusuf Kala mempercayakan kinerja Polri dalam menangani kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa politisi dan aktivis. Sementara pasca penangkapan terduga makar hingga kini masih diperiksa polisi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Aku ditangkap ya. Aku sebelum tahanan ditangkap. Bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, memang saya mau sholat dulu. Kalau mau sholat, bila ada polisi kembali dari penjara juga. Gitu ya? Iya. Siapa yang penjara? Rejim siapa? Rejim Pak. Loh, kalau sekarang ada rejim Jokowi. Anda rejim siapa? Awas kamu, siapa yang saya? Pak SD-nya. Oh iya. Aktivis sekaligus politisi Sri Bintang Pamungkas ditangkap Polda Metro Jaya Jumat pagi di kediamannya di Jakarta. Sri Bintang Pamungkas ditangkap dengan dugaan percobaan makar. Bukan hanya Sri Bintang, Rahmawati Soekarno Putri bersama Kiflan Zain dan 4 orang lainnya juga turut ditangkap polisi dengan tuduhan yang sama. Bersamaan dengan penangkapan terduga makar, polisi juga menangkap 3 orang lainnya, masing-masing dengan tuduhan menghina presiden, serta 2 pelaku lain dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Polisi berpendapat penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan makar dan penghinaan ini sebagai bagian dari upaya memisahkan aksi damai dengan orang yang berpeluang menumpangi gerakan. Yang jelas ini kaitan dengan permufakatan jahat. Barang bukti sedang didalami di sana. Untuk rilis detail oleh Bapak Kapolri atau Kadif Humas nanti setelah acara. Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengetahui proses hukum ini menyerahkan sepenuhnya pada polisi. Ya, saya juga baru saja mendengarkannya. Ya, nanti proses hukum lah. Kalau tidak salah memang pasti tidak apa. Total 10 orang yang ditangkap di lokasi berbeda pada Jumat pagi langsung dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sejumlah kerabat dari mereka yang ditangkap pun mendatangi Makobrimob untuk memastikan kondisi terkini kerabat mereka. Saya hanya mau lihat surat-surat penangkapan itu apa isinya. Seharusnya kan saya dapat. Nggak ditunjukin aja enggak. Saya mau lihat aja nggak boleh. Kalau bisa saya mau konsultasi sama salah satu pengacara. Bagaimana kalau saya mau di pra-peradilan? Ya, karena menyangkal ya, karena dia tidak pernah terlibat dalam kegiatan makar ya. Sehingga menyangka dan bahwa kegiatan yang disangkakan oleh polisi itu memang ada kaitannya dengan kegiatan yang tanggal 1 Desember kemarin. Ada kumpulan beberapa orang yang mungkin diduga oleh penyidik itu berpotensi melakukan kegiatan makar.
Sesuai dengan hukum pidana yang berlaku, setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat atau makar bisa dipidana dengan ancaman seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 20 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. 10 tersangka yang diperiksa dan dibawa ke Makobrimob Depok, Jawa Barat sejak tadi pagi masih menjalani pemeriksaan. Dari 10 orang tersebut, 7 orang dijerat pasal makar, 1 orang dijerat pasal penghinaan, dan 2 orang lainnya pasal pelanggaran Undang-Undang ITE. Fazila Hairunisa akan melaporkan informasi selengkapnya dari Markas Komando Brimob. Fazila, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap 10 orang yang ditangkap hari ini? Ya, Stefani, saat ini 8 orang tersangka masih diperiksa di Makobrimob, dan tadi Rahmawati diizinkan pulang karena kondisi kesehatannya menurun sehingga dilepaskan dari pemeriksaan karena tensi darahnya naik sehingga Rahmawati harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan dibolehkan pulang. Sementara yang masih ada di dalam yaitu yang masih menjalani pemeriksaan yakni Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Kiflan Zain, Firza Husein, Eko, Jamran, dan Rizal. Sementara Sri Bintang Pamungkas ini menolak diperiksa karena merasa penangkapannya ini cacat hukum dan tidak disertai surat penangkapan dan tidak ada pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi. Dan 10 tersangka tadi diperiksa di ruang terpisah dan karena ruangan ini sempit dan hanya diperbolehkan didampingi oleh 1 orang kuasa hukum, di mana 10 tersangka ini pagi tadi diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya di tempat yang berbeda-beda. Dan 7 orang diantaranya yaitu Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zain, Firza Husein, Eko, dan Aditya Warman ini diamankan karena diduga melakukan percobaan makar melalui aksi damai yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat tadi yang melanggar ketentuan dalam pasal 107 Junto pasal 110 Junto pasal 87 KUHP. Sedangkan untuk Ahmad Dhani ini diamankan karena diduga menghina penguasa negara atau yaitu Presiden Joko Widodo, di mana seperti yang diatur dalam pasal 207 KUHP, dan 2 orang lainnya itu Jamran dan Rizal diamankan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Stefani. Fazila Hairunisa, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi. Presiden Yusuf Kala mempercayakan kinerja Polri dalam menangani kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa politisi dan aktivis. Sementara pasca penangkapan terduga makar hingga kini masih diperiksa polisi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Aku disangkut ya. Aku sebelum tangan ditangkap. Bisa? Oh bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, memang saya mau sholat dulu. Kalau mau sholat, sebelum ada polisi tiba-tiba dari penjara juga. Gitu ya? Iya. Siapa yang penjara? Rejim siapa? Rejim Pak. Loh, kalau sekarang ada rejim Jokowi. Anda rejim siapa? Awas kamu, sampai lihat saya. Pak SD-nya. Aktivis sekaligus politisi Sri Bintang Pamungkas ditangkap Polda Metro Jaya Jumat pagi di kediamannya di Jakarta. Sri Bintang Pamungkas ditangkap dengan dugaan percobaan makar. Bukan hanya Sri Bintang, Rahmawati Soekarno Putri bersama Kiflan Zain dan 4 orang lainnya juga turut ditangkap polisi dengan tuduhan yang sama. Bersamaan dengan penangkapan terduga makar, polisi juga menangkap 3 orang lainnya, masing-masing dengan tuduhan menghina presiden, serta 2 pelaku lain dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Polisi berpendapat penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan makar dan penghinaan ini sebagai bagian dari upaya memisahkan aksi damai dengan orang yang berpeluang menumpangi gerakan. Yang jelas ini kaitan dengan permufakatan jahat. Barang bukti sedang didalami di sana. Untuk rilis detail oleh Bapak Kapolri atau Kadif Humas nanti setelah acara. Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengetahui proses hukum ini menyerahkan sepenuhnya pada polisi.